Mari kita tunduk kepala sejenak di hadirat Tuhan Allah kita. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Dikau ada di tengah-tengah kami. Dan kami yakin seyakin-yakinnya bahwa kehadiran-Mu lah yang menyebabkan ada damai, ada sukacita, ada berkat di rumah-Mu, di tempat di mana kami berada sekarang ini. Dengan demikian kami mohon supaya Tuhan bicara kepada kami. Kami memohon supaya Tuhan membuka isi hati Tuhan kepada kami sekalian dan meneguhkan kami untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak-Mu yang olehnya kami siap dan selalu sigap untuk menjadi berkat kepada sesama. Karena itu sembari kami tunduk kepala di hadirat-Mu, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami sekalian dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami diurapi oleh Roh Kudus. Bukalah hati, pikiran, roh, jiwa kami untuk menyambut sabda-Mu. Sekarang mohon Tuhan bicara kepada kami. Kami sudah siap mengagungkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa. Haleluya. Amin. 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 Silakan kekasih Tuhan duduk. Shalom. Dengan sangat bersyukur kepada Tuhan, saya mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada Pendeta Randy Tirtanadi yang saya kenal dari hati, kenal dari dekat untuk waktu yang panjang. Terima kasih untuk semua pelayan dan saudara sekalian, para majelis dan jemaat yang ambil bahagian untuk mendoakan pelayanan firman Tuhan pagi ini. Kekasih Tuhan, hari ini kita akan membincangkan dan merenungkan sebuah pokok yang sangat menarik, yaitu tentang hamba yang tidak jujur. Seorang yang membuktikan diri sebagai tidak jujur di hadapan Tuhan. Bendahara yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Sehingga di dalam perikop kita dari Lukas 9 ayat yang pertama, Lukas 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di sana ada perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Jadi kita akan merenungkan tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi kita bertanya, apa manfaatnya merenungkan tentang orang yang kelakuannya tidak bersih? Apa sih yang dapat kita pelajari dari orang yang tidak jujur? Itu sangat menarik, bukan? Karena itu dari teks kita, saya tidak akan membacanya ulang karena kita sudah membacakannya tadi. Tetapi saya ingin menuntun kita dengan membaca dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukum. Kekasih Tuhan, ada suatu pernyataan yang sangat menarik. Pernyataan itu berbunyi begini, tidak ada kejahatan yang direncanakan secara sempurna. Menarik ya, tidak ada kejahatan yang direncanakan secara sempurna. Artinya, orang merencanakan untuk berbuat kejahatan dengan strategi sehebat apapun, dengan cara serahasia apapun. Satu ketika pasti akan ketahuan juga. Dengan kata lain, kejahatan yang direncanakan seapik apapun, pasti ada lubangnya. Pasti akan ada yang mengetahuinya. Nah, dari sini kita menemukan bahwa kebaikan yang kita rencanakan saja kadang-kadang tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Tetapi perhatikan dampaknya. Kejahatan
yang direncanakan seapik apapun pasti akan ketahuan juga, dan lihatlah dampaknya. Dampaknya pasti negatif. Dampaknya pasti menghancurkan. Kebaikan yang direncanakan dengan apik bisa saja ada lobangnya, tetapi dampaknya pasti positif. Mengapa demikian? Karena sebuah kejahatan, serapi apapun kita menyembunyikannya, pasti ketahuan juga. Salah satu dari kejahatan itu adalah ketidakjujuran di mata Tuhan. Barangkali dalam hukum ketidakjujuran itu mungkin tidak ditemukan di sana. Tetapi ini hukum moral, ini hukum Tuhan yang menjelaskan bahwa sebuah kejujuran itu dihargai oleh Tuhan, dan ketidakjujuran itu pun dimurkainya. Sehingga kita menemukan bahwa di dalam kitab suci Tuhan Yesus mengajarkan nilai kejujuran. Bagaimana kita menghidupi kehidupan dengan menjalaninya secara jujur, menyikapinya secara jujur dalam hubungan dengan diri, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan sesama. Jadi nilai kejujuran itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan membincangkan mengenai atau tentang bendahara yang tidak jujur. Di mana ada seorang pengusaha, dia punya bendahara yang sudah bekerja lama dengan dia. Dan dalam perkembangan ditemukan bahwa ternyata bendahara ini mencari keuntungan, berlaku tidak jujur. Dan pasti dia sudah menghimpun banyak untuk banyak tahun yang dilaluinya. Tetapi ketidakjujuran bagaikan orang menyimpan uang di kantong yang bahagian bawahnya bolong. Sehingga tatkala dia mengambil, tatkala dia mencuri, tatkala dia korupsi, maka uang itu pun akan terbakar hangus, akan pergi begitu saja, akan lesap tanpa bekas. Lalu kemudian diketahui dan ada yang melapor, maka pemilik usaha itu atau pengusaha itu memutuskan untuk memanggil dia dan berkata, apa yang engkau telah lakukan ini terhadap aku? Bukankah engkau adalah orang yang sangat aku percayai? Mengapa engkau melakukan tindakan seperti ini? Sekarang aku memecat kamu. Sekarang aku menghentikan kamu dari pekerjaan ini. Tentu dia syok. Dia pikir bahwa usaha untuk menyembunyikan ketidakjujurannya itu berhasil. Tetapi ternyata tidak. Putusan sudah diterimanya. Tetapi kemudian dia mengembangkan akal yang lain. Dia membuat strategi yang lain. Untuk bekerja keras, mencangkul dan sebagainya, saya tidak mampu. Karena sudah lama saya duduk di balik meja, di belakang meja, dan terus tidak mengolah fisik saya. Kalau saya meminta-minta, malu juga. Karena nanti akan direndahkan oleh orang-orang yang sudah mengenal saya, maupun orang-orang lain di tepi jalan. Tapi ada akal. Mungkin saya dengan berbuat baik kepada orang, saya akan memperoleh pertolongan. Tetapi berbuat baik yang jahat, berbuat baik di balik pikirannya, bukan berbuat baik dalam konotasi atau dalam sudut pandang yang benar atau positif. Lalu dia membuktikannya dengan memanggil orang-orang yang berutang kepada tuannya. Dan dicontohkan bahwa ada yang datang dan dia tanya, kamu berutang berapa? Oh, saya berutang 100 tempayan anggur. Nah, sekarang ini kwitansi, tolong ubah, tulis 50. Lalu kemudian dia panggil yang lain. Kamu berutang berapa kepada bos saya? Oh, saya berutang 100 pikul gandum. Nah, sekarang ini kwitansinya, ubah, tulis 80. Dia pikir dengan cara itu dia akan selamat. Dia pikir dengan cara itu dia dapat membebaskan diri dari sikap tidak jujurnya. Tetapi yang terjadi adalah
itu merupakan sikap yang dimurkai. Sehingga olehnya kita lihat Tuhan Yesus menyimpulkan, percayakanlah dirimu kepada uang. Percayakan dirimu dengan cara tidak jujur memperlakukan uang. Karena mamon itu adalah lambang kekayaan, lambang uang. Lalu sesudah kamu mempercayakan diri, nanti pada gilirannya kamu membuktikan bahwa uang, kekayaan tidak dapat membebaskan kamu. Baru kamu sadar bahwa kamu memerlukan Dia, Sang pemilik kemah abadi, yaitu Tuhan Allah yang sejati. Saudaraku yang kekasih, apa yang dapat kita pelajari dari sikap bendahara yang tidak jujur ini? Ternyata yang Tuhan kehendaki adalah kita belajar nilai kejujuran. Dari mana dan bagaimana kita belajar? Pertama, bahwa ketidakjujuran itu sesungguhnya sikap yang dimurkai oleh Tuhan. Ini harus kita pahami dengan sedalam-dalamnya. Mengapa ketidakjujuran itu adalah suatu sikap yang dimurkai Tuhan? Karena dikatakan dalam beberapa bahagian Alkitab secara khusus. Dalam Amsal 3 ayat 32 bahagian B, di situ ditegaskan bahwa ternyata Tuhan Allah bergaul erat dengan orang jujur. Sehingga olehnya kalau ada yang tidak jujur, maka dia tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu konsekuensinya. Pada sisi yang lain dikatakan juga di dalam Amsal bahwa siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya, artinya orang yang tidak jujur, menghina dia. Amsal 14 ayat 2. Ini sangat menarik bahwa ternyata orang yang tidak jujur itu hubungannya tidak mesra dengan Tuhan, tidak harmonis dengan Tuhan. Orang yang tidak jujur itu ternyata menghina Tuhan. Wah, ini sangat dahsyat bukan? Sehingga Tuhan Yesus menghendaki kita memahami bahwa ternyata ketidakjujuran itu bukan saja menghina Tuhan, tetapi suatu kebodohan yang hebat, suatu kesalahan yang serius yang dibenci oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, mengapa kejujuran itu sebuah kebodohan? Begini, kalau saya tidak jujur, maka Anda adalah apa yang kita pikirkan, adalah apa yang kita katakan, adalah apa yang kita sikapi dalam hidup, adalah apa yang kita lakukan. Sehingga tatkala orang memperhatikan kita, memperhatikan pekerjaan kita, mendengar kata-kata kita, membaca sikap kita, dan secara khusus dalam hubungan dengan kepribadian, orang bisa membaca walaupun tidak diberitahu. Orang bisa melihat, orang bisa mengetahui apakah saya jujur atau tidak jujur. Lihat saja matanya. Sudah ya? Nah, karena itu tatkala polisi memeriksa penjahat, itu biasanya tidak di dalam gelap. Penjahat itu duduk di depan dan lampu menyoroti dia. Sehingga olehnya tanpa dia sadar dia sudah diintimidasi oleh lampu. Dan tatkala lampu itu mengintimidasi dia tidak mungkin tidak akan ketahuan bahwa dia jujur atau tidak jujur. Kalau Anda mengendarai, lalu Anda tidak membawa SIM, Anda bisa berpura-pura. Tapi polisi akan mengetahui dengan mudah bahwa Anda ternyata punya masalah. Paling tidak tatkala Anda balik muka, dia tahu, oh ini ada sesuatu. Ayo minggir. Mengapa? Karena ketidakjujuran itu tidak bisa disembunyikan. Sudah ya? Jadi jangan bodoh. Selain ketidakjujuran itu dibenci oleh Tuhan, karena menjelaskan hubungan yang tidak harmonis, renggang dengan Tuhan.
Ketidakjujuran itu adalah sikap menghina Tuhan. Karena Tuhan Allah maha hadir, maha adil, maha bijak, maka dia mencintai kejujuran. Sehingga ternyata bendahara yang tidak jujur ini membuat kebodohan yang dahsyat. Dia sembunyikan sebegitu rupa, tapi ketahuan juga. Tetapi yang sangat menarik adalah Tuhan tahu hatiku, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu di mana kita berdiri, di mana kita duduk, ke arah mana kita akan pergi. Tuhan tahu. Nanti pulang baca Mazmur nomor 139 ya. Pemazmur katakan, bagaimana saya menyembunyikan diri dari rohmu, karena Tuhan Allah adalah roh. Sehingga dia hadir dimanapun. Dia tahu isi hati kita. Sehingga dikatakan, sekalipun aku mengenakan sayap fajar dan terbang setinggi apapun, lalu aku menyembunyikan diri di laut yang paling dalam sekalipun, Tuhan ada di sana. Dia tahu isi hati kita. Janganlah berbuat kesalahan, karena ketidakjujuran dibenci Tuhan. Dan itu suatu kebodohan yang dahsyat. Dan itu tindakan yang sangat memalukan, sekalipun orang tidak tahu. Tapi saya yang tidak jujur, Anda yang tidak jujur, bukan saja akan ketahuan, tapi malu-maluin sendiri, malu sendiri. Lihatlah Adam, tatkala dia berbuat kesalahan, maka dia merunduk di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa tegak kepalanya di hadapan Allah. Mengapa? Karena ketidakjujuran itu menjelaskan hubungan yang renggang dengan Tuhan. Kalau begitu, orang yang jujur dicintai Tuhan, amin. Orang yang jujur dikasihi Tuhan, orang yang jujur pasti diberkati Tuhan, haleluya. Nah, kebenaran ini menegaskan tentang nilai kejujuran yang harus kita junjung tinggi. Saya punya kakek dari pihak ibu. Dia bercerita tentang masa Perang Dunia Kedua. Dia seorang vaksinator. Vaksinator itu mantri cacar tempo dulu yang bertanggung jawab untuk bekerja di pemerintahan Hindia Belanda kala itu mengatasi wabah penyakit cacar. Dia bercerita, tatkala di rumah sudah habis makanan, dia putar otak, di mana dan bagaimana saya memperoleh makanan untuk keluarga. Lalu dalam perjalanan dia lihat ada kebun pisang, dan pisang sudah cukup ranum, sudah cukup matang untuk dipotong, tapi tidak ada tuannya. Nah, sekarang dia pulang, dia bawa parang. Antara mengambil barang orang dan tidak jujur, mencuri, dan rasa bersalah. Sehingga dia katakan, sambil mengangkat parang untuk memotong pisang, batang pisang, saya menangis dan mencucurkan air mata di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak tahan, tidak jujur. Hatinya tidak mungkin disembunyikan di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia boleh, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Sehingga dia katakan, saya membawa uang, tapi dalam perang uang tidak ada gunanya. Jadi dia katakan, saya menyisipkan itu 1 ringgit tempo dulu zaman Belanda di tandan pisang yang sudah dipotongnya. Dan dia pergi. Tapi itu cerita yang menjelaskan bahwa ternyata ketidakjujuran itu sangat tidak membahagiakan. Benar bukan? Dengan demikian, pilihan yang terbaik adalah belajar untuk jujur di hadapan Tuhan, jujur untuk diri sendiri, yang olehnya kita jujur terhadap orang lain, dan dengan demikian kita dicintai oleh Tuhan. Haleluya. Kita disayangi oleh Tuhan dan kita bisa menikmati hidup dalam damai. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan Yesaya 32 ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, di situ ada ketentraman, kedamaian,
untuk selama-lamanya. Sehingga olehnya kalau kita jujur, maka kita sedang hidup benar di dalam Tuhan. Kalau kita jujur, maka pasti ada damai. Amin. Dan dengan demikian, perhatikan dengan saksama. Mengapa orang yang tidak jujur itu sakit-sakitan? Karena dia tidak dapat melarikan dirinya dari dirinya sendiri. Orang belum tahu, dia sudah stres sendiri, sudah darah tinggi sendiri. Belum apa-apa, sudah tersinggung sendiri, sudah marah-marah sendiri. Bukankah itu sebuah kebodohan? Yang olehnya kita diminta untuk memilih, memberi nilai yang tinggi kepada kejujuran. Karena itu menjelaskan kita mau dicintai oleh Tuhan. Amin. Pada sisi yang lain kekasih Tuhan, ternyata untuk belajar nilai kejujuran dari bendahara yang tidak jujur, maka langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk menolak ketidakjujuran sebagai sikap yang kita junjung tinggi. Dengan kata lain, kita harus tolak sikap tidak jujur. Karena untuk belajar jujur, kita diminta menyadari tidak jujur itu kebodohan yang merugikan. Kita dibenci oleh Tuhan. Kita tidak disukai oleh Tuhan. Kita merusak diri sendiri. Pada sisi yang lain, ternyata menolak ketidakjujuran adalah sikap yang dihormati oleh Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita jujur, maka itu adalah tanda bahwa kita sedang memilih disayangi Tuhan ketimbang dibenci oleh Tuhan. Nah, hal ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan lanjutan dari kisah yang tadi tentang bendahara yang tidak jujur. Rencana pertama ketahuan, kebodohan pertama ketahuan. Tahu dia cipta lagi kebodohan yang lain. Dia berbuat kecurangan lagi. Korupsi lagi, berkolusi lagi dengan memanggil orang-orang yang berutang tadi dan menjahati bosnya. Ternyata yang menarik adalah sebuah ketidakjujuran ternyata beranak ketidakjujuran yang lain. Dan ketidakjujuran yang beranak ketidakjujuran yang lain itu ditegaskan oleh Tuhan sebagai sikap yang bukan saja tidak mulia, tetapi sikap yang menggambarkan perilaku anak-anak dunia. Sikap yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan duniawi. Sehingga olehnya, tatkala kita memilih untuk menolak ketidakjujuran, memilih untuk memihak kepada kejujuran, maka itu adalah sikap yang dihormati oleh Tuhan, yang sekaligus menjelaskan bahwa kita mau menunjukkan tanda-tanda bahwa kita adalah milik Tuhan, tanda-tanda bahwa kita adalah anak Tuhan. Gampang? Tidak. Mudah? Tidak. Saya mengenal seseorang dari dekat. Dia kala itu adalah kepala kasir di sebuah bank yang beken, bank pemerintah yang punya nama. Seorang pembesar yang sangat terkenal, seorang pengusaha yang sangat terkenal. Tidak ada yang tidak akan tahu jika saya menyebut namanya, tetapi selain tidak etis, itu bisa melanggar hukum. Dia meminta kredit dari bank itu. Dia sudah berbicara dengan atasannya.
dan atasan sudah setuju. Tetapi tatkala bicara dengan sang kasir yang adalah anak Tuhan, sang kasir katakan, "Pak, ini melanggar peraturan, ini melanggar ketentuan," lalu dia menyebutnya. Sang bos mulai tersinggung dan mulai mengintimidasi dia. Dia datang kepada saya. Sambil menangis dia katakan, "Pak, inilah pergumulan saya. Saya memilih taat kepada Tuhan atau taat kepada bos." Dan ternyata dengan membimbing dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan yang terjadi adalah tatkala dia tidak menandatangani nota pinjaman yang seharusnya atau kredit yang seharusnya dikeluarkan oleh dia dipindahkan. Tatkala dia pindahkan jauh, dan kala itu tatkala dipindahkan jauh ke tempat yang tidak perlu saya sebut, itu sama seperti membuang ke neraka. Dia sampai di sana, dia adalah seorang atasan. Di sana dia tidak ada meja. Di sana dia tidak ada atasan. Di sana semua tidak menganggap dia siapa-siapa. Lihat, dia semakin tertekan. Dan pada gilirannya dia meminta pensiun dini. Saya bertemu dia di Jakarta. Dan tidak lama kemudian dia berpulang kepada Tuhan. Saudaraku, nilai kejujuran itu mahal. Karena itu menghubungkan hati kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Nilai kejujuran itu tinggi, dalam, dan tidak dapat dibeli. Itu pun menyangkut harga diri kita. Tetapi kalau kita memutuskan untuk memihak kepada kejujuran, maka kita sedang menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ada falsafah yang berkata, lebih baik tidak berdoa dari tidak makan. Ngeri bukan? Lebih baik tidak berdoa dari tidak makan. Artinya, tatkala dihadapkan kepada kondisi seperti yang saya sebutkan, tipu saja, tidak jujur saja. Karena itu jauh lebih baik katanya, supaya bisa makan. Tetapi ternyata tindakan kita itu adalah racun yang menghukum diri kita sendiri. Tindakan seperti itu yang didasarkan atas falsafah yang keliru seperti yang baru saya sebut tadi, itu membunuh kita sendiri. Sehingga pilihan untuk bersikap jujur adalah pilihan untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan itulah nilai yang disukai oleh Tuhan. Karena pada gilirannya seperti yang telah saya sebutkan tadi, Tuhan Yesus dalam pernyataan bahagian akhir menantang, percayakanlah dirimu kepada Mamon yang tidak jujur, maka nanti kamu buktikan bahwa ternyata ketidakjujuran itu adalah sikap yang sangat fatal. Dan tatkala kita sadar bahwa kita memerlukan Dia, Sang Pemilik kiamat abadi, sudah terlambat. Kita kehilangan kesempatan untuk mengalami Dia yang penuh dengan kasih karunia, untuk mengalami Dia yang penuh dengan berkat, untuk mengalami Dia yang penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan. Pada gilirannya, saya harus memutuskan, Anda harus memutuskan, kita harus memutuskan apa sikap yang seharusnya tatkala kita belajar kita kejujuran, belajar kejujuran dari bendahara yang tidak jujur. Ternyata belajar kejujuran dari bendahara yang tidak jujur adalah kita diajar untuk melihat bahwa kejujuran adalah tanda kita memilih disayangi Tuhan, memilih hidup dekat dengan Tuhan. Bukankah itu indah? Bukankah itu mulia? Bukankah itu lebih berharga dari apapun? Haleluya.
Dan jika kita memilih untuk menolak ketidakjujuran, artinya kita memilih untuk jujur apapun konsekuensinya, kita sedang menandakan tanda-tanda hidup anak-anak Tuhan dengan harga yang kita bayar mahal. Tapi pada gilirannya itu adalah pilihan yang terbaik. Karena itu menjelaskan bahwa bagi kita sudah tersedia kemah abadi yang olehnya kita akan mengalami sukacita damai sejahtera setelah kita selesai mengembara, selesai menjalankan panggilan Sang Juru Selamat di dunia di mana kita berada kini dan di sini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk belajar nilai kejujuran yang lebih membahagiakan, lebih membawa damai sejahtera, bahkan sehat. Amin. Karena itu, dengan belajar nilai kejujuran seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka saya bahagia, Anda bahagia, kita bahagia. Amin. Dengan belajar kejujuran, kita bahagia. Katakan sama-sama, dengan belajar kejujuran, kita bahagia. Mengapa? Karena itu menjelaskan hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena tidak jujur menghina Tuhan, jujur memuliakan Tuhan, intim dengan Tuhan. Memilih menolak ketidakjujuran, itu adalah kebahagiaan. Karena dengan menolak ketidakjujuran, kita hidup jujur dan menandakan ini loh kehidupan bahagia sejati, kehidupan anak-anak Tuhan. Sekalipun dihadapkan kepada tantangan untuk membayar harga yang mahal, tapi nilainya lebih tinggi, lebih mulia, lebih indah, lebih membahagiakan. Pilih yang mana? Sila. Tuhan pasti menolong kita untuk memilih jujur ketimbang tidak jujur. Amin. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan saya meminta hamba Tuhan, Pendeta Randy, untuk tampil ke depan mendoakan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan dan juga menaikkan doa kita. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kiranya kami boleh belajar mengatakan yang benar, bersikap yang benar, jujur di hadapan Tuhan, di pikiran, di mulut dan di dalam perbuatan. Dan kami juga diingatkan dengan segala anugerah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami, materi, segala apa yang Tuhan anugerahkan, kami boleh persembahkan kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang boleh mengecap itu semua juga boleh menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Biarlah hati kami memiliki hati yang bermurah hati kepada orang lain melalui setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami memilih untuk menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Walaupun kami tahu ada banyak konsekuensi yang bisa kami terima, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau terus menopang dan mendukung setiap kami yang mau bersikap dan berkata jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Yakub Tomatala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau terus menopang hamba-Mu dalam segenap pergumulan yang ada. Jadikan terus hamba-Mu saluran berkat bagi banyak orang yang mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.